Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama When the Phone Rings. Yang makin seru tentunya. Bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Setelah memberitahukan kepada Hong Hee-ju siapakah Baek Saon yang sebenarnya, dia mengatakan sama Hee-ju untuk jangan tertipu lagi dengan sandiwara keluarga dari Baek Saon. Namun Hee-ju mengatakan bahwa itu semua adalah pilihan dia tanpa paksaan dari ibunya, bahkan untuk menggantikan posisi kakaknya sebagai istri dari Baek Saon, karena dia juga dulu banyak banget menyimpan rahasia dari Baek Saon. Kemudian Ina menyampaikan sama Hee-ju bahwa dari dulu sebenarnya dia nggak pernah benci sama Hee-ju, justru dia seneng ketika Hee-ju itu memanggil dia dengan sebutan kakak. Tapi memang Hee-junya yang masih agak awkward menanggapi hal itu. Setelah itu dia nanya sama Ina dari mana Ina mendapatkan hasil tes DNA itu. Ina bilang dia nggak tahu karena pengirimnya itu adalah anonim. Dia kira ayahnya ataupun ibunya Hee-ju, tapi ternyata tidak. Mungkin aja orang yang mengirimkan file tersebut tahu tentang rahasianya Baek Saon. Nah, itu yang bakal dicari tahu sama Hong Ina. Dan tujuan dari orang mengirim itu kepada Hong Ina karena dia nggak mau bahwa Ina dan juga Saon itu menikah. Setelah itu Hee-ju mencoba menghubungin Baek Saon tapi nggak bisa sama sekali karena kan Saon udah berjanji untuk pulang lebih awal harusnya pada malam itu. Lalu Hee-ju mencoba melaporkannya kepada kantor polisi tapi itu nggak bisa. Karena Saon tuh menghilang belum 24 jam ditambah lagi kan mereka menanyakan nama Saon dan juga namanya Hee-ju. Karena harus private jadinya Hee-ju nggak jadi melaporkannya dan mengurungkan niatnya, lalu dia mematikan teleponnya. Setelah itu Hee-ju mencoba meminta bantuan kepada kedua orang tuanya Baek Saon, di mana di sini akhirnya Hee-ju menunjukkan bahwa dia itu sudah bisa berbicara dan ayah Saon tuh kaget banget, tapi tidak dengan ibunya Baek Saon, seakan-akan dia udah tahu. Nah, di sini Hee-ju juga membongkar bahwa dia sudah tahu rahasia bahwa Saon itu bukan anak mereka dan diiyakan oleh ibunya Baek Saon. Namun setelah dicari tahu sama sekretaris ibu Saon bahwa belum ada informasi terkait kehilangnya Saon, dan dia juga bilang sama Hee-ju bahwa mereka tidak akan tinggal diam karena seperti yang dibilang Hee-ju sebelumnya bahwa Saon cukup penting bagi mereka untuk menjalankan rencana mereka. Dan sebelum pulang Hee-ju disamperin sama sekretaris ibunya Baek Saon. Dia bilang bahwa Saon itu dulunya mengalami soal mata yang berbeda warna dan katanya sih seharusnya itu sudah dioperasi, dan artinya sekretaris ini nggak tahu bahwa Saon yang sekarang itu adalah bukan Saon yang asli. Dan teringatlah Hee-ju bahwa orang yang menculik dia kemungkinan besar adalah Baek Saon yang asli karena ciri-ciri dari yang disebutkan dari sekretaris ibunya Baek Saon. Dan setelah itu Hee-ju mendapatkan kabar dari Ji Sang-woo bahwa Baek Saon sekarang berada di rumah sakit. Hee-ju khawatir banget ketika tahu bahwa Saon sekarang lagi dioperasi. Nah, diceritakan sama Sang-woo bahwa tadi itu dia sempat bertemu dengan si bapak ini, si bapak botak, bahwa dia itu sedang mencari tentang informasi anak yang hilang, tapi dia itu diusir, dan ketika dia teleponan sama Yuri, dia berpapasan dengan Baek Saon. Nah, karena penasaran kenapa Saon juga ke sana, akhirnya dia melipir ke sana dan melihat bahwa toko pancing itu kebakaran. Lalu Sang-woo mencoba untuk menyelamatkan Saon dan juga si bapak tadi, dan akhirnya mereka itu berhasil keluar dengan selamat. Dan Sang-woo setelah itu membawa mereka berdua ke rumah sakit. Nah, Sang-woo juga memberikan HP-nya Baek Saon kepada Hee-ju dan dia juga melihat bahwa Hee-ju nelponin Baek Saon terus. Hee-ju juga meminta maaf sama Sang-woo karena banyak hal yang dia tutupin termasuk hubungannya dengan Baek Saon. Nah, nggak lama setelah itu Baek Saon operasinya selesai dan juga berjalan dengan lancar, tapi dia harus mendapatkan perawatan intensif karena lukanya cukup parah. Nah, di sini Sang-woo mencoba mengikhlaskan dengan fakta yang baru dia ketahui tentang hubungannya Hee-ju dan juga Baek Saon. Setelah itu, Hee-ju mendampingin Baek Saon dan sekarang mereka itu gantian, yang dulunya Baek Saon yang dampingin, sekarang gilirannya Hee-ju. Nah, lalu Baek Saon teringat tentang masa lalunya di mana di hari ketika dia pertama bertemu dengan kakeknya Saon dan juga Baek Saon yang asli. Di mana pada hari itu direncanakan oleh kakek Saon bersama dengan ayahnya Baek Saon yang palsu untuk menghabisi nyawa Baek Saon yang asli. Hingga di malam harinya, disitulah kejadian dilihat sama Saon palsu tentang bagaimana Saon asli itu berusaha dihilangkan nyawanya oleh kakeknya sendiri. Setelah itu dia dihampirin sama kakek Saon, dan disinilah dia mengatakan bahwa mulai dari sekarang Saon yang sekarang adalah cucunya dia, karena dia nggak mau ada noda di keturunannya dia yang bersifat seperti
psikopat. Makanya dia pengen menghilangkan nyawa Baek Saon asli dan menggantikan cucunya. Sejak saat itulah hidup Baek Saon yang sekarang sangat hampa namun berubah ketika dia bertemu dengan Hong Hee-ju. Gak lama setelah itu Baek Saon sadar dan ada istri tercinta di sampingnya dia. Lalu Hee-ju bilang dia bakal memanggil dokter untuk menanyakan bagaimana keadaan Saon. Terus kan Yuri juga beberapa hari belum bisa menghubungin Ji Sang-woo. Dia khawatir banget kalau terjadi apa-apa sama Sang-woo. Dan kebetulan pada saat itu temannya Saon yang sesama reporter menggali informasi dari Yuri tentang yang sedang dia selidikin bersama dengan Ji Sang-woo. Lalu Yuri mengatakan bahwa kemungkinan besar anak panti itu adalah kembar. Dan salah satunya masih hidup. Kagetlah temannya Baek Saon. Sementara itu Baek Saon asli ataupun si penculik itu bakal mengirimkan paket dengan ikan yang udah dia potong-potong terus dia jahit-jahit lagi. Dan dia ditanyakan sama si master apakah dia menyebabkan kebakaran di rumah ayahnya Baek Saon. Tapi dia bilang bukan dia pelakunya dan dia juga mengatakan bahwa bukan dialah yang membuat masalah melainkan si master. Terus kan Hee-ju mengabarkan sama Sang-woo bahwa Baek Saon itu sudah siuman dan dia izin sebentar katanya mau ketemu dokter. Tapi ternyata Hee-ju itu menangis karena dia tahu bagaimana penderitaan yang dialami oleh Baek Saon. Sementara itu Saon dihampirin sama Sang-woo dan dia bertanya bagaimana kondisi bapak-bapak yang juga diselamatkan sama Sang-woo kemarin. Nah, lalu Sang-woo mengatakan bahwa inilah kondisi si bapak dan dia ya masih belum sadarkan diri. Lalu Saon cerita sama Sang-woo bahwa si bapak itu adalah orang yang membesarkan dia. Dan dia juga cerita hubungan dia dengan Hee-ju. Secara nggak langsung dia mengatakan bahwa Hee-ju itu adalah istrinya dia. Dan Saon juga sekaligus berterima kasih serta meminta maaf sama Sang-woo atas apa yang terjadi dan atas apa yang sudah mereka tutupin bersama dengan Hong Hee-ju. Dan lagi Saon meminta tolong banget sama Ji Sang-woo untuk menyelidikin kasus yang sedang dia selidikin saat ini dan mengatakan bahwa si bapak yang tergeletak sekarang adalah saksi kunci dari kasus tersebut. Baek Saon juga bilang bahwa dia tahu siapa pelaku sebenarnya, bahkan dia juga kaget karena orang itu ternyata masih hidup. Terus kan Saon ngecek HP-nya dia lah dan disitulah dia mendapatkan pesan Hee-ju waktu dia itu mengalami kecelakaan. Banyak banget pesannya, bahkan ada pesan suara dari Hee-ju yang menunjukkan bahwa Hee-ju itu sekhawatir itu dengan Baek Saon. Otomatis dia seneng dong karena dikhawatirin sama orang yang tercinta. Nah ketika dia dicek sama suster, dia nanya apakah ada Hee-ju di luar, tapi suster bilang Hee-ju nggak ada. Dan Saon berusaha nelpon tapi Hee-ju nggak angkat teleponnya karena dia lagi pergi ke rumahnya untuk mencari HP milik dari si penculik. Nah akhirnya Hee-ju menemukan HP tersebut karena kan sebelumnya disimpan sama Baek Saon. Lalu Hee-ju pergi menuju kantor polisi untuk menyerahkan HP itu. Nah karena Saon khawatir banget, akhirnya dia pergi ke tempat Hee-ju berada dan menanyakan kenapa Hee-ju berada di sana. Lalu Hee-ju mengatakan bahwa dia itu pengen melindungi Baek Saon dan dia ngerasa bersalah selama ini sudah banyak banget bohong sama Saon. Bahkan dia hampir mencelakai Saon dan juga bekerja sama dengan Baek Saon yang asli demi untuk menghancurkan Baek Saon yang sekarang. Jadi dia itu sekarang sudah bertekad pengen melindungi Baek Saon untuk menebus kesalahan-kesalahan yang pernah dia buat. Namun Baek Saon cuma pengen Hee-ju itu berada di sampingnya dan dia bertahan sampai sekarang hanya karena Hee-ju ada di sampingnya dia. Lalu Hee-ju mencoba menenangkan Baek Saon dan akhirnya mereka berdua berpelukan. Hee-ju juga senang karena sudah bisa mengenal Baek Saon yang sekarang walaupun bukan Baek Saon yang asli. Dan seperti biasa, orang tuanya Saon, baik ayah dan juga ibunya, seperti biasa melaksanakan interview bersama dengan wartawan-wartawan untuk menunjukkan keharmonisan keluarga mereka. Tapi di tengah hal tersebut, tiba-tiba aja ada tamu yang datang dan juga cukup mengejutkan mereka, yaitu Hong Ina. Kagetlah mereka semua dong, ya kan? Dan Ina juga membuat sebuah gebrakan di mana tiba-tiba dia nyeletuk dan bilang bahwa kayaknya Saon yang ini tuh nggak mirip deh dengan kedua orang tuanya. Makin bertanya-tanyalah para wartawan di sana. Terus Ina langsung melanjutkan hal tersebut dan membuat kedua orang tuanya Baek Saon langsung ketar-ketir. Nah, ketika itu tiba-tiba aja perkataan Ina langsung dihentikan oleh ayahnya Baek Saon dan bilang bahwa
Ina itu lagi minum alkohol jadi mungkin dia agak ngawur gitu. Dan ketika itu juga tiba-tiba ayahnya Saon mendapatkan kado tak terduga dan ibunya tahu bahwa itu adalah dari anaknya si Baeksaon yang asli. Dia kejarlah si Baeksaon asli itu karena dia penasaran dan juga pengen bertemu sama anaknya yang selama ini katanya selalu dia lindungin padahal psikopat. Sementara itu Ina karena sudah selesai tugasnya di sana dan juga rencananya nggak berhasil 100%, dia langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan bilang sama wartawan untuk wajahnya jangan diekspos. Nah akhirnya maknya Baeksaon berhasil menemui anaknya di rumah ini. Rumahnya cukup mewah berarti selama ini dia yang mendanain dong. Ya kan katanya kan masih dilindungin tuh. Dan akhirnya mereka berdua bertemu di rumah itu cukup banyak foto-foto kakeknya Saon. Oke, jadi fix ya teman-teman bahwa si penculik adalah Baeksaon yang asli seperti yang sudah Mimin tebak sebelumnya. Oke, ini udah fix, jangan berdebat lagi tentang identitas dari Baeksaon yang asli dan juga si penculik ini. Nah, keesokan harinya, Yuri akhirnya mendapatkan telepon dari Ji Sang-woo karena udah ditunggu-tunggu dari kemarin dan dia langsung menghampiri Ji Sang-woo. Hampir aja dia jatuh dan untung ditangkap sama Sang-woo karena dia gercep dan Yuri langsung nanya sama Sang-woo itu luka-luka apa yang di tangan, leher dan juga keningnya dia. Dijelaskan sama Sang-woo cuma ceritanya gak panjang dan dia juga nggak bisa menceritakan detail karena dia nggak berhak menceritakan hal tersebut karena berhubungan dengan rahasianya Hiju dan juga Baeksaon. Terus Yuri juga cerita bahwa kasus yang sedang mereka dalami ini tiba-tiba aja diminta sama atasannya untuk dihentikan karena ada orang lain yang berusaha untuk menutupinya. Oh iya, setelah dari kantor polisi tadi, Hiju membereskan tempat tidurnya Baeksaon dan sekarang dia tetap menemani Saon di sana. Katanya sih Saon tuh ya modus lah biar Hiju itu bisa tidur di sampingnya dia. Dan dia juga cerita kenapa dia tahu Hiju berada di sana karena semenjak kejadian yang Hiju jatuh dari gunung, dia itu memasang pelacak di HP-nya Hiju. Jadi kemanapun Hiju pergi, dia tahu di mana keberadaan dari Hong Hiju sebucin itu. Dan tiba-tiba dia bilang sama Hiju, kalau misalkan dia nggak bisa dihubungin, Hiju jangan nyari dia. Ya Hiju bilang nggak mau dong, pokoknya dia bakal tetap nyari Saon dan juga melindungin Baeksaon. Dan Saon juga mencoba untuk menenangkan Hiju. Dia bilang dia udah tahu siapa pelakunya dan dia bakal menyelesaikan semuanya. Dan gak berasa dan tanpa sadar Hiju pun akhirnya tertidur nyenyak. Dan di sini Saon tuh memandangin wajah istrinya kayak secinta itu dia sama Hiju. Dan gak lama setelah itu Sang-woo nelpon dan bilang sama Saon bahwa ayah Saon itu sudah sadarkan diri dan dia pengen bertemu sama Baeksaon. Lalu Saon menemuin ayahnya dan di sini ayahnya cerita bahwa dia ternyata yang menyelamatkan si Saon yang asli karena dia nggak tega karena kan ayah Saon tuh kan disuruh membuang koper tersebut karena kakeknya berpikir bahwa Saon yang asli itu udah meninggoy. Nah, tapi dia itu berpikir karena kasihan dia coba rawat si Saon asli tapi ternyata sifat aslinya kagak bisa hilang-hilang, tetap aja psikopat gitu. Tapi Baeksaon nggak masalah karena dia bisa memaklumin posisi ayahnya pada saat itu. Terus kan Hiju meminta maaf sama Sang-woo kan dia juga mencoba cerita sama Sang-woo bahwa hubungannya sama Saon adalah suami istri. Sang-woo bilang udah nggak apa-apa, dia udah paham dan nggak perlu diceritakan. Dan Sang-woo juga memberitahukan sama Hiju bahwa selama ini Saon tuh bukan menyembunyikan dia, tapi melindungi dia. Senyum-senyum nggak tuh Hiju? Nah, teman-teman kantornya Saon akhirnya tahu bahwa Saon itu sedang berada di rumah sakit dan mereka ngide bahwa mereka bakal pergi menjenguk Saon sekaligus kasih kejutan sama dia bahwa mereka itu datang ke sana. Dan Saon sudah bersiap-siap untuk melakukan pidato dan Hiju datang ke sana untuk memasangkan dasinya Baeksaon. Wah, ini tuh udah kayak pasangan suami istri yang ideal banget ya kan? Nah, di sini kan lagi asik-asiknya dan juga lagi mesra-mesranya mereka sambil berpelukan. Nah, seperti biasa Pak Kang lagi dan lagi mengganggu dengan teleponnya dia. Nah, dia telepon Baeksaon dan kasih tahu bahwa mereka itu sudah ada di rumah sakit dan menuju ke ruangan Baeksaon. Paniklah mereka berdua dong, takut kalau misalkan ketahuan hubungan Hiju dan juga Baeksaon. Lalu Saon tidak mengizinkan mereka masuk dan bilang bahwa udah nanti aja.
karena kan acaranya bakal segera dimulai. Nah, di sini Baekseon bakal berpidato dan Hiju yang menggunakan bahasa isyaratnya. Dan ternyata mereka berdua sama-sama menantikan momen ini, baik Hiju maupun Baekseon, bahwa mereka berdua bekerja bersama dan juga saling berdampingan satu sama lain. Wah, keinginan mereka yang sama dan juga ya pasti jodoh dong. Dan penampilan mereka itu diapresiasi oleh orang-orang di sana dan juga pidato Baekseon sangat-sangat memukau orang-orang di sana. Hah, benar-benar kerja sama suami istri yang sweet banget dan diakhirin senyum yang merekah di antara mereka berdua. Setelah itu, Saon meminta Duje mengantarkan Hiju untuk pulang karena dia pengen mencari di mana Baekseon yang asli itu. Dan tiba-tiba temannya yang reporter mengabarkan sama dia bahwa dia mengetahui identitas anak panti yang hilang itu ternyata anak kembar, dan sebentar lagi dia bakal kasih tahu sama Saon. Dan Saon sekarang lagi dalam perjalanan ke daerah tempat yang dikatakan sama ayahnya kalau misalkan dia pengen menemuin orang-orang itu termasuk si penculik, Saon harus pergi ke lokasi ini. Dan setelah itulah teman Saon bilang bahwa untuk meriksa sendiri identitas dari kembaran anak yang hilang itu. Dan kalian tahu, iya, seperti tebakan kita benar lagi bahwa kembarannya itu adalah Park Duje, yang sekarang kan dia suruh Duje itu nganterin Hiju. Langsung paniklah Baekseon kalau misalkan Hiju itu dia papain sama si Park Duje kampret kimpret itu. Dan bener aja dong, dia memberikan sesuatu di minuman Hiju sehingga Hiju itu pingsan dan mengantarkan Hiju ke sini untuk diserahkan ke Baekseon yang asli. Dan dicoba telepon-telepon sama Baekseon palsu, tapi Hiju nggak bisa dihubungin. Emang kampret, kimprit, dok. Kau Park Duje. Ternyata selama ini ibu kandungnya Baekseon yang asli nggak tahu kalau misalkan anaknya itu masih hidup. Karena yang dia tahu adalah anaknya sudah dihilangkan nyawanya oleh mertuanya sendiri. Makanya ketika dia tahu bahwa anak yang dihadapannya ini adalah anak kandungnya yang selama ini dia kira sudah meninggoy, dia bilang bahwa dia bakal merawat dengan sebaik-baiknya dan dia meminta maaf atas apa yang terjadi. Tapi Baekseon asli udah kelanjur skeptis sama kedua orang tuanya dan dia nggak mau untuk balik bersama mereka. Gak lama setelah itu datanglah sekretaris ibunya Saon dan mereka berusaha untuk mengamankan Baekseon yang asli. Tapi dia malah kabur setelah itu. By the way, Hong Hee-ju sering banget kan menghayal dan juga bermimpi bahwa dia bakal memiliki keluarga yang bahagia bersama dengan Baekseon. Ya seperti ini mereka lenyeh-lenyeh di ranjang, kemudian ribut kecil tentang permasalahan rumah tangga yang akhirnya itu lucu gitu. Dan juga ya makan bersama dan juga jalan-jalan bersama di taman. Itulah hal-hal yang dipengen sama Hong Hee-ju yang dia impikan kehidupan pernikahannya sama Baekseon. Tapi nyatanya ya kehidupan mereka sangat-sangat rumit. Dan setelah Park Do-jae menyandra Hong Hee-ju, dia menyuruh Baekseon asli untuk datang di lokasi ini. Katanya mereka berdua bakal bertemu di sana dan bakal ada juga Baekseon yang sekarang. Nah, tapi setelah disaranin sama Baekseon asli bahwa Park Do-jae itu berbohong sama dia karena Hong Hee-ju dan Baekseon gak ada di lokasi. Dan di sini juga di-spill bahwa Park Do-jae adalah master sesuai dengan tebakan kita. Namun sangat-sangat terlambat bahwa Park Do-jae menyadarin orang yang kerja sama-sama dia adalah orang yang ngekill saudaranya, yaitu Baekseon yang asli. Dia boleh tahu itu, kalian ingatkan ketika Pak Kang pengen memberikan alamat si tukang pancing kepada Baekseon waktu itu. Nah di situ Park Do-jae mencoba untuk mengarsir bekas tulisan dari Pak Kang. Dari sanalah dia tahu tentang toko pancing itu. Nah malamnya dia pergi ke sana niatnya pengen bertanya kepada ayahnya Baekseon. Dan kebetulan di sana ada Baekseon yang asli. Disinilah akhirnya Do-jae itu mendengarkan percakapan ayah Saon dan juga Baekseon yang asli tentang penggantian identitas mereka. Dan dari sanalah Park Do-jae itu sadar bahwa selama ini dia salah orang. Makanya dia sengaja memancing Baekseon yang asli ke sini untuk membalaskan dendamnya. Tapi alih-alih dibalaskan dendamnya, malah dia yang diserang sama Baekseon yang asli. Dan Park Do-jae pun tidak bisa lagi berkutik, bahkan dia diceburkan ke sungai. Dan Saon asli tahu bahwa Do-jae adalah bawahannya Baekseon yang sekarang. Gak lama setelah itu Baekseon datang dan dia takut kalau misalkan Hee-ju itu kenapa-kenapa di sana. Dan dia lihat di ujung sana ada koper dan dia buka koper itu, dia pikir bahwa isinya itu adalah Hong Hee-ju. Tapi ketika dia buka isinya adalah Park Do-jae. Do-jae bilang Hee-ju berada di mobil yang sekarang juga ada Baekseon asli di sana. Dan Hee-ju kan masih pingsan.
Tapi untung aja setelah mobilnya dimajukan, Hiju tersadar dan dia pun berusaha untuk keluar dari sana. Dan untung aja Hiju berhasil, tapi Baeksaon asli berusaha untuk nabrak mereka berdua. Dan untung aja mereka berhasil lagi untuk menghindar. Dan sekarang giliran dari si Baeksaon asli yang dihajar habis-habisan sama Baeksaon. Dan dia bilang, kok misalkan mau ngambil semuanya, identitas, harta segala macam, ambil aja. Terus dia bilang, termasuk Hiju nggak? Oh, nggak mungkin lah dikasih sama Baeksaon. Dan saking geramnya, Saon tuh pengen segera menghabisi nyawa Baeksaon yang asli ini. Dan ketika dia diserang lagi, untung aja Park Duje datang, tapi malah dia yang kena serangan Baeksaon asli. Setelah itu Saon asli mencoba untuk melarikan diri memanfaatkan kesempatan tersebut. Dan pada saat itulah Park Duje akhirnya mengakui kepada Baeksaon bahwa dia selama ini bersekongkol dan juga bekerja sama dengan Baeksaon yang asli sebelum dia tahu semuanya. Dan dia benar-benar nyesel banget, dan dia juga mengakui bahwa dialah yang mendorong Hiju ketika di gunung. Dia benar-benar nyesel banget, tapi penyesalan datang terlalu di belakangan. Kalau misalkan di depan, namanya apa guys? Ya, pendaftaran. Dan sebenarnya Park Duje adalah orang yang dipercaya banget sama Baeksaon. Dulunya mereka berdua adalah junior dan juga senior ketika bekerja di pertelevisian. Dan Saon juga lah yang membawa Park Duje untuk bekerja di kantor kepresidenan. Saking percayanya Baeksaon sama dia. Tapi ya, dia berkhianat. Karena hal itu dia salah percaya sama orang, dia nggak enak sama Hong Hiju karena selama ini kan dia yang nyuruh Duje untuk menyelidikin Hiju dimanapun Hiju berada pada waktu itu. Hiju bilang ya nggak apa-apa, itu juga bukan salah Baeksaon karena dia paham banget posisi Saon pada saat itu. Nah kemudian kan karena sudah berhasil kabur, Baeksaon asli ini tentu saja tidak menyerah. Dia bakal selalu mengejar dan membuat hidup Baeksaon yang sekarang itu benar-benar hancur. Setelah itu, Yuri membacakan berita tentang apa yang terjadi dan juga apa yang dialami oleh Baeksaon. Dan orang-orang kantor kepresidenan kaget banget kalau misalkan dalam semua itu adalah Park Duje, karena dia yang mereka tahu adalah orang kepercayaan dari Baeksaon. Orang tuanya Saon juga ya cukup kaget akan hal itu. Dan detektif juga menyampaikan sama Baeksaon bahwa komputernya Duje sudah mereka analisis, cuma agak sulit karena ribet gitu. Ada proses enskripsinya gitu-gitulah, dan mereka juga cukup kesulitan untuk melacak di mana keberadaan dari Baeksaon yang asli. Setelah itu Saon mencoba berbicara kepada Park Duje dan dia nggak nyangka kalau misalkan selama ini Duje itu adalah orang yang bekerja sama dengan Baeksaon yang asli dan dia ditipu. Saon bisa memaafkan semuanya, namun tidak untuk kejahatan yang dibuat Duje, terutama ketika Duje ngedorong Hiju di gunung. Dan Saon mencoba untuk bilang sama Duje untuk percaya aja sama dia pada saat ini untuk bekerja sama biar mereka bisa menangkap pelakunya. Tapi Duje itu tetap nggak mau percaya untuk Baeksaon karena dia ngerasa bahwa dia takut lagi dikecewain. Namun Baeksaon tetap berusaha memujuk Park Duje untuk bekerja sama agar mereka bisa menyelesaikan semuanya dan menangkap pelakunya agar dia mendapatkan hukuman setimpal. By the way, akhirnya detektif menemukan bekas-bekas dari orang-orang yang merupakan korban dari Baeksaon yang asli. Terus kan akhirnya Ji Sang-woo juga menceritakan setengahnya sama Yuri, yaitu Baeksaon yang sekarang bukanlah Baeksaon yang asli. Cuma dia nggak menceritakan semuanya kan ada hal yang dia nggak berhak menceritakan, termasuk ya Hiju adalah istri dari Baeksaon. Dan ketika mereka lagi bercerita, tiba-tiba aja Baeksaon nelpon dan mengatakan kepada Ji Sang-woo bahwa polisi sudah menemukan kerangka-kerangka dari korban-korban yang dia cari selama ini. Nah karena dia nggak bisa nyetir, akhirnya Yuri lah yang membantu Sang-woo untuk nyetir. Sampailah mereka ke kantor polisi dan di sini ditunjukkan barang-barang bukti yang sudah mereka temukan di TKP. Dan benar itu adalah milik anak-anak ataupun teman-temannya Sang-woo ketika dia lagi di panti asuhan. Sang-woo seneng banget sekaligus dia sedih karena harus mengingat lagi kejadian-kejadian masa lalu bersama teman-temannya. Nah, terus dia dicoba untuk dihibur oleh Yuri dan dia sangat-sangat bersyukur ada Yuri di samping dia yang selalu nemenin dia. Dan dari orang yang dia kenal, Yuri adalah orang yang paling ceria dan dia sangat-sangat berterima kasih akan hal itu. Semoga jadiannya karena mereka itu cocok banget sebenarnya. Sementara itu, Hong Hiju juga menceritakan semuanya kepada kakaknya, Ina. Dan kakaknya juga kaget banget ketika dia tahu bahwa Saon asli masih hidup. Dan dia langsung menghubungkan ke kejadian yang mereka alamin. Dimana waktu kecil dulu, ternyata si Saon asli pernah mengganggu adik mereka.
Dan gak lama setelah itu kan mereka mengalami kecelakaan. Nah dari sinilah Ina dan juga Hiju bilang bahwa kayaknya kecelakaan yang mereka alamin memang itu bukan kecelakaan biasa, kayak diatur gitu loh. Nah ketika asik cerita tiba-tiba aja emaknya Hiju datang dan dia malah marah-marah sama Ina dan juga bilang bahwa Ina pengen merebut backsound lagi dari Hong Hiju. Tapi di sini Hiju menjelaskan sama emaknya bahwa semua itu tidak benar dan dia juga sudah muak banget dengan sikap ibunya dan dia bilang bahwa selama ini dia patuh sama ibunya, berharap ibunya itu bakal baik sama dia dan juga saling mencintain lah mereka sebagai anak dan juga ibu. Tapi ternyata selama ini Hiju salah dan dia tahu bahwa ibunya hanya memanfaatkan dia aja demi kepentingan ibunya. Lalu ibunya langsung pergi dari sana dan menganggap Hiju sebagai anak yang nakal karena tidak mau nurut sama dia. Oleh karena cita-cita sama Ina, akhirnya Ina tersadar bahwa dia udah tahu siapakah yang mengirimkan tes DNA yang membuktikan bahwa Saon yang sekarang bukan anak kandung orang tuanya. Setelah Ina pulang, datanglah Baek Saon dan dia bingung kok rumahnya agak gelap dan juga banyak lilin-lilin yang ternyata itu semua disiapkan sama Hiju dan dia berdandan dengan sangat-sangat cantik. Dia menyambut Baek Saon dan dia sebutkan perjanjian pernikahan mereka waktu itu dan sekarang Hiju baru paham apa maksud dari kalimat-kalimat yang ada di sana. Itu karena untuk melindungi Hong Hiju dan dia juga tahu bahwa Baek Saon lah yang mengirimkan tes DNA itu kepada Hong Ina di hari sebelum pernikahan mereka. Nah jadi seakan-akan untuk alasan untuk Ina tidak mau menikah dengan Baek Saon. Semuanya udah diatur sama Saon dan Hiju tahu bahwa dia bukan pengganti tapi memang istri asli dari Baek Saon gitu. Dan Saon bilang bahwa setelah selesai masalah ini dia bakal ngelamar Hiju dan meresmikan pernikahan mereka di publik gitu loh. Akhirnya mereka berdua bisa saling terbuka satu sama lainnya. By the way, keesokan harinya Park Do-jae disampaikan sama polisi bahwa dari 4 korban itu ada satu lagi yang belum ditemukan, yaitu ya saudara kembarnya si Park Do-jae ini. Jadi mereka meminta kerja sama Do-jae agar mereka bisa menemukannya. Dan ketika dia teringat gimana dia kehilangan saudaranya, dia benar-benar sedih banget. Setelah itu detektif mengatakan sama Saon untuk bisa berbicara dengan Park Do-jae karena mereka udah selesai. Setelah itu Saon masuk lagi dan dia cerita sama Do-jae bahwa dulunya dia juga sempat pengen balas dendam, tapi dia mengurungkan niatnya. Dan dia juga nggak mau kalau misalkan Park Do-jae itu mengakhiri hidupnya ataupun menganggap bahwa hidupnya itu nggak penting lagi, karena ya sisa hidupnya itu masih bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih berguna. Apalagi kalau dia misalkan sudah bertobat gitu kan. Dan Park Do-jae seneng banget karena ketika dia mengetahui bahwa Saon yang sekarang bukanlah Saon yang asli, dia lega banget karena dia sangat-sangat menghormati Baek Saon. Dan sementara itu Hiju dan juga Ina bertemu dengan ayah mereka dan di sini Hiju ngomong sama ayahnya tapi ayahnya nggak kaget dan Ina tahu betul bahwa selama ini ayahnya udah tahu dong kalau Hiju itu bisa ngomong. Tapi bukan itu poin penting mereka bertemu ayah mereka. Jadi mereka penasaran apa kesepakatan yang dibuat sama ayah mereka dengan kakek Baek Saon. Nah karena kan ayah mereka tahu kalau misalkan kakek Saon lah yang menyebabkan kecelakaan antara Hiju dan juga adik mereka. Tapi karena waktu itu kan kakek Saon calon presiden dan ayahnya Hiju dan Ina itu menginvestasikan miliaran untuk mendukung dia. Nah kalau misalkan dia ngekill kakeknya Saon ya rugi dong dia ya kan. Makanya mereka membuat kesepakatan satu sama lain. Nah karena itulah setelah tahu bahwa Baek Saon asli masih hidup, nah pergilah dia ke hari peringatan meninggoinya kakeknya Saon. Dan Hiju dan juga Ina khawatir banget kalau misalkan ayah mereka berbuat yang aneh-aneh. Dan benar aja dong, dia malah menodongkan dornya ke arah ayahnya Baek Saon. Dia bilang dia harus bertemu dengan Saon asli. Dan dari penemuan detektif dari pelacakan mereka, ternyata Baek Saon yang asli sekarang berada di lokasi peringatan pemakaman kakeknya Baek Saon. Dan sebenarnya ibunya Saon tuh ngeliat cuma dia diem-diem baik. Aduh. Nah karena emosi ayah Ina dan juga Hiju nggak terbendung lagi, dia benar-benar pengen bertemu dengan Baek Saon asli dan harus menghabisi dia. Nah ketika dia door, tiba-tiba aja tempat tersebut mengalami kebakaran dan kayaknya emang disebabkan sama Baek Saon yang asli kan karena dia ada di sana. Semua orang pada kabur dan ketika itu Saon datang karena sebelumnya Hiju emang kasih tahu sama dia. Terus Ina bilang Hiju tuh menghilang padahal mereka tadi bareng-bareng.
Saon bilang oke nanti dia cari, dan dia mendapatkan telepon setelahnya, dan itu ternyata si Baeksaon asli yang ternyata sudah menciluk Hiju. Sekarang dia ada bersama Hiju dan dia mengancam Baeksaon dan bilang bahwa dia bakal ngekill Hiju. Nah, Hiju bilang sama Saon untuk jangan nyari dia karena sesuai dengan yang dia bilang sebelumnya bahwa dia pengen melindungi Baeksaon, dia pengen semuanya berakhir. Tapi Saon gak mau melepaskan Hiju begitu aja. Dia bilang dia bakal menyelamatkan Hiju. Tapi si Hijunya bilang bahwa udah gak usah jumpain dia. Dan inilah yang dibuat sama Hiju, dia langsung membelokkan mobilnya ke arah sungai sehingga dia dan juga Baeksaon asli mengalami kecelakaan. Mendengar hal itu dari telepon, Saon benar-benar kayak remuk banget. Dia nggak tahu apa yang jadi sama istrinya. Dan kondisi mobil Hiju kayak gini hancur banget, tapi tubuh mereka berdua nggak ditemukan. Jadi kemungkinan Hiju sama Baeksaon asli itu masih hidup. Nah, setelah itu Saon langsung memberikan konferensi pers di publik, dan di sini dia akhirnya jujur kepada mereka bahwa dia bukanlah cucu dari Pak Baek dan juga anak dari Pak Baek yang merupakan salah satu kandidat dari calon presiden. Dan setelah itu dia juga mengatakan bahwa dia adalah suami dari seorang wanita dan langsung ditampilkan foto Hiju di sana. Dan dia untuk pertama kalinya mengungkapkan ke publik bahwa dia adalah suami dari Hong Hiju dan Hong Hiju adalah istrinya dia. Teman-teman kantornya, teman-teman kantor Hiju yang lama dan juga Yuri itu kaget banget karena kejujuran dari Baeksaon. Dia juga minta kepada publik untuk melaporkan sama dia agar dia bisa menemukan istrinya, dan kalau misalkan ada yang lihat agar bisa melaporkan sama dia karena dia benar-benar sayang banget sama istrinya dan pengen istrinya baik-baik aja karena selama ini dia belum pernah membahagiakan Hong Hiju istrinya. Dan dia juga sempat bilang sama Hiju ketika mereka di malam waktu itu, dia bersyukur banget hidup sebagai Baeksaon yang palsu karena itulah dia bisa bertemu sama Hiju, itulah takdir mereka. Jadi dia nggak nyesel sama sekali. Kalau misalkan dia nggak hidup sebagai Baeksaon yang asli, ya dia nggak akan jumpa sama Hiju dan mereka tidak akan menikah seperti sekarang. Gimana kelanjutannya kita lihat di next episode. Thank you for watching guys, see you next video, bye bye. Need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much